Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sukmandar Aziza dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran sosiologi pendidikan di SD, MI. Pertanyaan pertama yaitu Andi adalah siswa kelas 5A SD Intan Permata yang sekaligus menjabat sebagai ketua kelas. Andi adalah siswa berprestasi dan selalu mendapat peringkat pertama di kelasnya. Hingga pada suatu saat ia mengalami masalah keluarga yang menyebabkan nilai akademiknya mengalami penurunan serta tidak dapat menjalankan tugas sebagai ketua kelas dengan baik. Bagaimana tindakan Anda sehubung dengan peranan Anda sebagai guru untuk mengatasi masalah tersebut? Jelaskan. Yang pertama, saya akan menjalani komunikasi. Saya akan mengambil inisiatif untuk berbicara secara pribadi dengan Andi. Kedua, kolaborasi dengan orang tua. Saya akan menghubungi orang tua Andi untuk berbagi informasi mengenai perubahan perilaku dan penurunan kinerja akademik yang saya amati. Kami akan mencari cara untuk bekerja sama dalam memberikan dukungan kepada Andi di rumah. Melibatkan orang tua akan memberikan dukungan tambahan dan memperkuat upaya pemulihan Andi. Lanjut pertanyaan kedua, jelaskan pendapat Anda terkait maraknya kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, terkhususnya sekolah dasar. Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut sehingga ke depannya kasus bullying tidak kembali terjadi lagi? Pertama, membuat lingkungan sekolah yang inklusif dan aman. Penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan aman. Kedua, mengawasi dan mengevaluasi. Penting untuk secara teratur mengawasi keadaan di sekolah dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi bullying. Terakhir, menerapkan kebijakan anti-bullying yang jelas. Sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terkait dengan bullying. Kebijakan ini harus mencakupi definisi bullying, konsekuensi bagi pelaku, dan prosedur yang jelas untuk melaporkan kasus bullying tersebut. Lanjut pertanyaan nomor 3. Di suatu sekolah ada seorang guru yang memberikan hukuman kepada salah satu siswa sebagai bentuk efek jera terhadap kedisiplinan. Akan tetapi orang tua siswa tersebut tidak menerima sehingga melaporkan guru bersangkutan kepada pihak berwajib. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyikapi masalah ini? Jika posisi Anda adalah sebagai kepala sekolah, rekan sejawat, dan guru BK. Sebagai kepala sekolah, saya akan mendengarkan semua pihak yang akan mendengarkan keluhan dan argumen dari kedua belah pihak, yaitu orang tua siswa dan guru yang dilaporkan. Saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan perspektif mereka secara adil dan terbuka. Sebagai rekan sejawat menjadi pendengar yang empatik, saya akan mendengarkan keluhan dan kekhawatiran dari kedua belah pihak, yaitu orang tua siswa dan guru dan yang melaporkan. Saya akan memberikan dukungan dan memahami perspektif masing-masing pihak tanpa memihak. Sebagai guru BK atau bimbingan konseling mengadakan konseling individu, saya akan melakukan konseling individu dengan siswa yang terlibat untuk membantu mereka memahami dan mengelola emosi mereka terkait dengan insiden tersebut. Saya akan memberikan bimbingan dan saran yang sesuai dalam menghadapi konflik dan memperbaiki hubungan antara siswa dan guru. Lanjut yang keempat, bagaimana cara Anda menyikapi penyesuaian diri siswa kelas 1 yang memasuki lingkungan belajar baru dan belum terbiasa berpisah dari orang tua? Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman. Saya akan menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, aman, dan ramah bagi siswa. Ruang kelas yang menarik, bermain peran, dan beragam suku daya pembelajaran akan membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa nyaman siswa. Yang kedua, bangun hubungan yang positif. Saya akan berusaha membangun hubungan yang positif dengan siswa kelas 1. Saya akan mengenal mereka secara individu, memanggil mereka dengan nama, dan menunjukkan minat dan perhatian terhadap kehidupan mereka di luar sekolah. Hal ini akan membantu mereka merasa diterima dan nyaman di lingkungan belajar baru. Pertanyaan nomor 5, berdasarkan pembelajaran yang telah dikasih atau dilaksanakan pada mata kuliah ini, apa yang akan Anda lakukan guna meningkatkan kepribadian Anda sebagai calon guru yang baik dan profesional?
Yang pertama, saya akan mempersiapkan para siswa untuk memasuki dunia profesi, baik sebagai pegawai, pegawai negeri sipil, polisi, tentara, pegawai swasta, pengusaha, atau bahkan pemimpin politik yang kekuatannya terletak pada konstituen dan kesuksesannya berada pada kemampuan komunikasi sosialnya. Kedua, saya akan memperkuat profesionalisme melalui proses perguidance, peer review sesama guru, baik di internal maupun lintas satuan pendidikan. Guru yang cenderung introvert, tertutup dan tidak banyak berkomunikasi dengan sesama di sekolahnya akan teralienasi dan tertinggal oleh berbagai perubahan. Ketiga, saya akan memperkuat institusi pendidikan melalui optimalisasi partisipasi seluruh stakeholder ke sekolah guna meningkatkan mutu layanan pendidikan. Itu dia jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.